Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Live now. Shalom. Halo semuanya. Yuk orang-orang benar, orang-orang baik. Yuk kita saling berbagi link tautan ini. Silakan di-share, di-posting ulang, di tap-tap layarnya biar sama-sama kita meramaikan live streaming ini. Banyak orang yang boleh melihat, bergabung, join, sehingga mereka boleh merasakan, mengenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penyembuh, juru selamat, dan pembela hidup orang-orang yang datang kepadanya, tidak ditinggalkan, tidak dibuang, tidak kecewa. Yesus adalah pembelaku. In Jesus' name, amin. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Hore! Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Yes, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Hore! Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang bersuka cita? Saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu yang berlimpah. Yesus,
Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi penyakit yang menghadang di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara saudara ada vonis dokter penyakit yang berbahaya. Dengan pujian ini katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi penyakit itu yang menghalangi di sekelilingku, rintangi jalanku. Mulutku akan tetap bermazmur, memuji bagi kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Yesus, Kaulah penyembuhku. Sakit apa yang harus ditakuti? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar hadapi pergumulan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi penyakit yang berada di sekeliling, yang coba menghalangi Bapak Ibu sekalian. Mulutku memuji bermazmur bagi Tuhan Yesus, bersorak bagi kemuliaannya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Tidak ada ya. Yesus, Kaulah penyembuhku. Ku tak gentar hadapi penyakit, masalah apa yang ada Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada kekuatan yang baru. Tegakkan kepalamu, hadapi penyakit itu yang berada di sekelilingmu, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesarannya. Senang aku
banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang susah diberkati, karena Tuhan Yesus hadir memberkati, memulihkan, ampun dosa, menyelamatkan. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah penyembuhku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi penyakit itu yang menghalangi di sekeliling Anda. In Jesus' name be healed. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalamu, hadapi penyakit itu yang berada di sekelilingmu. Dan mulutmu memuji, bermazmur baginya, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegaklah kepalamu, hadapi vonis dokter penyakit itu yang berada di depanmu saat ini. Jangan menyerah, jangan takut, hadapi dengan iman. Mulutmu memuji, bermazmur bagi namanya, bersorak untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bersorak untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Bersorak untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dor. Amin. Siapa yang mau bersorak untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan. Bilang kanan kiri kalau ada orang di samping saudara, bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan menyerah oleh karena vonis dokter penyakit. Tetap percaya. Saat engkau percaya, engkau menyembah Tuhan, dan di sana ada kekuatan yang baru. Di sana engkau akan dipakai itu menjadi saksinya. Bagaimana waktu doa-doamu dijawab oleh Tuhan Yesus. Saya pesan kepada saudara-saudara hamba Tuhan Yesus, jangan menyerah dalam segala perkara. Tuhan selalu punya rencana. Amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Dan juga Pastor akan sharingkan firman Tuhan juga singkat ya, di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengasihi orang berdosa. Renungan singkat hari ini mau mengajak setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang kepadanya. Akui dosamu dan terimalah kekudusannya, hidup yang baru.
Renungan hari ini juga mengajak saudara yang sudah di dalam Tuhan. Mari kita setia dan memberi diri menjadi alat Tuhan. Mau bersaksi karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia di dalam dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Saudara yang percayalah, jangan suam-suam kuku. Tetapi biarlah roh menyala-nyala, jadilah saksi, karena banyak orang berdosa di sekitar kita yang membutuhkan pengampunannya. Dan Tuhan akan pakai saudara-saudara untuk membawa setiap jiwa-jiwa menerima hidup yang kekal. Firman Tuhan kita baca, kira jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Merasa cocok, merasa damai, merasa senang, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang. Mana tap-tap layarnya di TikTok? Di Facebook bisa kah tap-tap layar? YouTube bagaimana? Lope-lopenya dong. Yes. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang pertama saya ajak saudara melihat, membaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini adalah ayat-ayat favorit, ayat-ayat emasnya anak Tuhan Yesus. Dan saya ingatkan, saya beritakan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Di akhir zaman ini, jangan kita terlena dengan zona nyaman. Ya, kalau saudara dalam gereja yang besar, ingat gereja itu bukan kapal pesiar. Gereja itu kalau diilustrasi kapal, biarlah menjadi kapal sekoci yang menyelamatkan. Kalau kapal pesiar, isinya hanya hura-hura, euforia, pesta pora. Tapi kalau kapal sekoci di tengah laut, dia tetap menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, yang hampir tenggelam. Dia jangkau untuk bawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ada tertulis firman Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya, saya mau blog dulu ini. Di Facebook ada ini akun palsu ini atas nama Raffi Ahmad, ini mau jual-jual produk di akun Facebooknya Pastor Andi Simon. Nah, pas saya lihat ini, langsung aja saya blokir supaya mengurangi potensi dia melakukan, ya, diduga oknum penipu ini untuk menjalankan aksi tidak terpujinya. Jadi hati-hati ya, di Facebook banyak sekali orang memakai nama-nama orang terkenal ataupun nama Pastor Andy atau iming-iming ini itu kupon hadiah, pinjaman atau produk apa. Hati-hati, kami ini tidak melakukan itu. Jadi diuji, dicek ya, dikonfirmasi. Dan kalau ada yang add Bapak Ibu atas nama Pastor Andy atau ngaku orang terkenal ini yang ada tipe dan sebagainya, jangan percaya. Masa orang terkenal yang sibuk-sibuk gitu, banyak jobnya, ada waktu meng-add Bapak Ibu, ya jangan percaya. Ya, tuh ada yang katanya mau kasih bagi-bagi mobil nama Pastor Andy. Jangan percaya akan bujuk rayu, tipu muslihatnya, jangan percaya. Ya, nggak mungkin lah, jangan mereka yang terkenal. Saya saja yang tidak terkenal, tidak seberapa terkenal, ya biasa-biasa aja, tidak meng-add saudara.
Bahkan yang meng-add saya ada ribuan, saya tidak bisa buka lagi karena sudah nggak kepegang. Ya, jadi ini maaf saya tadi agak menyimpang sedikit untuk menyampaikan saya juga bertanggung jawab. Sekalipun sekarang banyak yang komplain, pastor laporkan. Saya nggak bisa karena undang-undang hukum di Indonesia ini harus korban. Misalnya ada kerugian, harus korban yang melaporkan. Kalau saya kan hanya dipakai fotonya dan namanya gitu. Kira-kira nggak bisa gitu. Harus misalnya ada yang sampai mentransfer, dirugikan, ada bukti transfernya, itu baru boleh dilaporkan, kira-kira gitu. Itulah yang saya dapat kabar waktu kami coba-coba tanyakan, ini ada modus penipuan nama saya kayak mana, bisa laporkan Pak Pastor, mesti yang siapa korbannya langsung mengadukan, disertai dengan bukti-bukti chat atau dia minta atau dengan bukti transfer resi dan sebagainya. Saya kan tidak punya gitu. Jadi saya sudah blok ya. Baik, sekarang saya lanjut membaca di dalam Injil. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 17. Selamat mendengarkan firman Tuhan, ada tertulis. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buka hatimu, sadarilah akan segala dosa-dosamu, dan bertobatlah saat ini juga. Apabila engkau meninggal hari ini, dicabut nyawamu, tubuhmu jadi jenazah, engkau menerima upah gratis hidup yang kekal karena sudah bertobat. Karena hanya satu jalan ke sorga, rumah Bapa yang abadi, hanya melalui jalan kehidupan Yesus Kristus. Dan dia sudah tunjukkan kepada saudara-saudara hari ini, baik dalam firman-Nya maupun dalam kesaksian jutaan orang, dan kasih-Nya, bahwa Dia Tuhanku Yesus mengasihi saudara. Sekalipun hari ini engkau ada di titik nadir, kondisi terendah, bahkan terburuk secara manusia, dan mungkin di menit-menit berikutnya engkau ada rencana untuk berkata, stop, aku tak sanggup lagi. Namun karena kasih dan rencananya yang bukan kecelakaan buat saudara, Dia datang lewat firman-Nya hari ini dan berkata, jangan menyerah. Aku mengasihimu, kata Tuhan Yesus. Setiap orang berhak untuk bahagia. Setiap orang berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Setiap orang berhak untuk menemukan pintu jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Tuhan Yesus datang bukan hanya sebagai gembala yang baik mau menggembalakan engkau, tapi Dia juga adalah pintu bagi setiap jiwa yang tersesat untuk dilepaskan, bebaskan, dan hidup sebagaimana jati diri Tuhan rancangkan dalam hidup Anda masing-masing. Bahkan di dunia ini, kalaupun seisi dunianya hanya Anda seorang, Tuhan Yesus tetap akan datang
ke dalam dunia ini. Bapa tetap akan mengutus Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkanmu karena kasih-Nya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan saudara, setiap orang berdosa, untuk menyembuhkan setiap pasien atau engkau yang sedang sakit, jiwamu yang sedang tidak baik-baik saja, engkau yang sedang gelisah, Tuhan Yesus datang untuk memberikan engkau kehidupan yang baru, ketenangan, kebahagiaan. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini, sekalipun mungkin belum mau mentaati firman-Nya, Tuhan Yesus tidak menghakimimu. Tapi setiap benih firman yang saya sampaikan ini, yang berasal dari Tuhan yang Alkitab catatkan, itu tidak akan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Ketika engkau hari ini dengarkan kebenaran ini dan engkau mungkin belum sepenuhnya percaya, bahkan kondisi belum percayamu hari ini, Tuhan Yesus tidak menghakimimu, tapi firman yang engkau dengar akan mendidikmu, dan satu hari jikalau waktunya tiba dan engkau tidak bertobat, maka firman inilah yang akan menjadi hakim. Ayat 17 dikatakan dari Injil Yohanes pasal 3, sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimimu, bukan untuk menghakimi dunia dan seisinya, bukan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, dan setiap Anda dan saya yang masih disebut manusia, berarti saudara dan saya masih punya durasi time atau waktu alias kesempatan. Karena itu saudara masih disebut manusia, karena Tuhan masih kasih kesempatan dan waktu. Apabila manusia itu sudah tidak punya kesempatan dan waktu, maka tidak disebut manusia lagi, melainkan jenazah atau mayat. Mayat dan jenazah tidak punya waktu lagi. Tapi saudara dan saya masih manusia toh. Berarti saudara dan saya masih punya waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50. Pastor selesai di ayat-ayat ini, lalu kita akan berdoa. Saya percaya Roh Kudus mengurapi setiap firman yang saya bacakan ini, diterjemahkan dalam hati setiap Bapak Ibu menjadi rema yang hidup dan menghidupkan rohani setiap kita. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku. Jadi seruan surga, seruan hati Tuhan Yesus, seruan Injil, dan seruan hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, supaya orang datang kepadanya. Bukan untuk apa? Supaya jiwanya diselamatkan dari api neraka. Bukan untuk kumpul rame-rame bangun organisasi, sebut diri gereja, atau yang paling hebat, atau eklesia anak Tuhan. Bukan itu saja,
tapi yang utama supaya ketika orang itu waktunya habis, manusia jadi jenazah atau mayat, jiwanya yang kekal itu diselamatkan. Karena jiwa roh manusia itu kekal adanya. Kalau engkau tidak di dalam Yesus, upah dosa adalah maut. Dan maut itu adalah hukuman di api neraka kekal. Tapi karunia Tuhan Yesus cuma-cuma adalah hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu terkasih, bukalah hatimu dalam segala momen hidupmu hari ini. Saya nggak tahu engkau ada di sesi yang mana, tapi sebagai hamba Tuhan, saya serukan hal yang sama. Yesus berseru supaya apa? Siapa yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah yang diutus oleh Bapa. Dialah karunia surga untuk saya dan Anda. Dialah kunci untuk keselamatan kita semuanya. Bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, sungguh mulia hadirat-Mu Tuhan. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Yesus berkata, percayalah kepadaku, kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 45, barang siapa melihat aku, kata Yesus, ia melihat Bapa. Ia melihat yang mengutus aku. Ayat 46, perhatikan di sini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Gelapkah hidupmu hari ini? Sukarkah yang kau hadapi? Jalan buntu sedang engkau tempuh? Atau sakit yang tak kunjung sembuh? Bahkan banyak di antara saudara-saudara yang merasa menjadi pelanggan rumah sakit. Sakit keluar, masuk lagi. Sakit keluar, masuk lagi. Itu juga hidup yang gelap. Yesus datang memberikan engkau terang. Terang itu tidak bisa diusir. Maaf, gelap. Gelap itu nggak bisa diusir. Ketika hidupmu hari ini sedang gelap, gimana cara usirnya? Bingung kan? Ada caranya. Caranya agar gelap itu pergi. Nyalakan lampu. Maka otomatis kegelapan sirna. Sama ketika saat ini engkau dengar renungan ini dan hidupmu sedang gelap. Yesus adalah terang. Di mana ada terang, di situ tidak ada lagi kegelapan. Kalau jalan dalam kegelapan, tersandung dan terjatuh karena tidak melihat. Yesus datang, Dia adalah terang. Barang siapa yang ada dalam Yesus, kegelapan pergi dari dirinya, karena Dia adalah terang yang sesungguhnya.
supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan lagi tinggal dalam kegelapan. Gelap, lampu nyala, on, maka terang. Setiap orang yang diterangi hatinya sama Yesus, setiap pribadi yang terima Yesus, hidupnya nggak pernah sama lagi. Kenapa? Yang dulu gelap, sekarang on, lampu saja, misalnya 40 watt saja, udah terang. Ini lampu surgawi, on, ting, langsung terang. Ya, pastor saja nih, misalnya contoh matikan lampu saja, maka wajahnya agak redup sedikit, tidak terlalu terang. Coba ya. Nah, ya, matikan lampu kecil saja, wajah tidak terlalu terang. Mati lampu semuanya, gelap, jalan bisa tabrak sana, tabrak sini. Tapi nyalakan lampu sedikit, langsung jadi terang. Yesus bukan lampu merek Philips, bukan lampu merek apa. Aduh, sampai tidak hafal merek itu. Karena itu Philips itu dari kecil kita. Terus terang, Philips terang terus. Cie. Ini termakan iklan. Yang itu saja udah terang banget. Sampai 80 watt gitu. Lampu neon. Langsung ramai sebut nama lampunya. Tapi yang Injil beritakan, yang saya alami dan saya saksikan, Yesus ini lampu sorga. Yesus ini terang yang ajaib, yang sesungguhnya. Keren sekali. Maka buka hatimu, datang sama Yesus. Hidupmu gak pernah sama lagi. Ada antara saudara-saudara yang wajahnya gelap. Bikin apa-apa gelap, suram sekali. Seperti itu di sana, di wajahnya tidak pernah matahari terbit. Ini mungkin bahasa istilah, tetapi kalau saudara renung-renungkan, mungkin ada yang kau kenal orang, atau mungkin keluargamu, atau mungkin saudara yang sekarang seperti redup terus. Lalu ada yang berkata gini, enak ya Pastor Randy jadi hamba Tuhannya, kinclong terus, bersinar terus. Siapa dulu backingnya? Tuhan Yesus. Iya, karena yang menaungi ke Tuhan Yesus terang yang ajaib. Maka kalau saya di mana-mana kinclong terus, itu karena Tuhan yang kulayani, Tuhan yang hidup. Anak Tuhan yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Pelayanannya benar diberkati Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang benar. Anak Tuhan yang benar. Itu dipelihara Tuhan dan tidak akan meminta-minta. Minta bantuan, minta sumbangan, minta proposal, minta kolekte, minta persembahan, tidak akan. Karena kita selalu berkata Tuhan itu besar, Tuhan itu sanggup, surga itu kaya, Tuhan itu memberkati. Tapi kenapa prakteknya saya melihat sebagian besar, baik gereja maupun anak-anak Tuhan, itu yang tidak sesuai. Maksudnya mereka mau buat acara, kumpulin proposal, minta sana, minta sini.
Saya sendiri dapat proposal banyak. Ya, saya tetap bantu. Cuma saya kasih masukan. Cuma saya sekarang mau berubah, sudahlah. Karena masukan-masukan saya kadang-kadang jadi duri dalam daging. Yang toh juga saya perhatikan tahun demi tahun tidak juga merubah apa-apa. Karena satu keputusan lembaga, organisasi, masa bisa berubah hanya gara-gara masukan seorang Andi Simon. Ya sudahlah, saya dukun aja lah. Cuman contoh katakan bulan berapa ini? Bulan ini saja, belum bulan Desember juga udah berapa door prize yang saya keluarkan. Karena ini buat acara, katanya eksistensi untuk kegiatannya, untuk supaya dikenal orang, supaya eksis katanya. Semua juga bilang begitu, tapi kitanya yang dimintain terus. Ini sedikit sharing, membuka mata hati kita. Jangan gara-gara buat acara dengan kita kasih label rohani, tapi orang-orang dimintain terus. Di saya aja berapa kali, belum lagi orang-orang yang lain. Ini maksud saya, kalau kita buat satu acara, apapun namanya, apalagi namanya Natal kah, Paskah kah, mulai berdoa, Tuhan jika dalam kehendak-Mu Tuhan, Tuhan cukupkan gitu. Ya, Tuhan cukupkan Tuhan. Bukan saya mengumbar, tapi saya menggugah hati Bapak Ibu. Ya, khususnya anak Tuhan, gereja Tuhan gitu. Kalau ada program misalnya ini dan itu, mulai berdoa. Jangan dikit-dikit minta jemaat, suruh jemaat kumpulin dana, suruh jemaat kasih kolektor. Giliran jemaat yang susah disuruh berdoa dan berpuasa. Kenapa nggak dibalik sekali-sekali? Waktu pemimpin, waktu merasa rohaniawan yang butuh kegiatan Natal, kegiatan bangun gereja, kenapa nggak rame-rame kita berkata, udah kamu berdoa dan berpuasa dulu. Itulah maksud saya adalah harus sesuai antara apa yang kita ngomong dan belajar kita mengamalkan gitu loh. Saya bantu, tetap bantu. Coba cek aja, saya tetap bantu kok. Kasih proposal tetap dikasih, list tetap diisi, tetap. Cuman maksudnya adalah seumpama misalnya di Balikpapan ini tubuh Kristus, Kristen Katolik bersatu jadi satu sekali event Natal Kristen Katolik se-Balikpapan. Aduh, itu lebih keren sekali, meriah. Ya, bukan yang sekarang ini, si ini bikin Natal sendiri, si itu bikin Natal sendiri, ini Natal sendiri, ini Natal sendiri. Kenapa sih nggak mau bersatu? Eksistensi. Tapi kitanya ini, orang-orang yang sama, dimintain terus. Seharusnya, menurut saya dan pengalaman saya, hidup andalkan Tuhan itu luar biasa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau cukup buat acara-acara kegiatan ibadahmu dengan sederhana, buat sederhana. Ya, nggak usah minta-minta. Tuhan kalau memberkatimu, Dia bisa kirim burung-burung datang bawa emas di mulutnya ini loh, taruh di pelayanan itu. Ini bahasa istilah, tapi nggak mustahil. Tuhan bisa pakai siapa saja memberkatimu tanpa minta-minta. Saya ini ngomong, saya saksikan karena saya udah mengalami. Pelayanan kami ini tidak ada kolektor.
tapi tidak minta-minta, berlimpah dan berkecukupan. Ada orang yang bahkan menentang saya, marah sama saya tentang hal ini, tapi kurang melulu. Nah lo, mau hidup andalkan manusia atau percaya penyediaan Tuhan? Saya memilih percaya penyediaan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu terkasih, kalau saudara merasa terberkati dengan sharing ini, tag gereja saudara, tag hamba Tuhan saudara, tag pelayanan saudara-saudara, biar mereka juga ya bisa terbuka hatinya. Nah, tapi hari-hari ini jujur saya juga ngomong sama teman-teman dekat saya, kawan-kawan saya mau berubah. Kalau sekarang misalnya ada orang datang minta bantu ini, mau proposal ini, sudahlah, saya nggak mau lagi frontal bilang ini itu, nggak usah lah. Terus gimana? Udahlah, pokoknya saya ikut aja lah, karena saya tahu keputusan yang sudah mereka buat rapat dan sebagainya mana bisa berubah hanya gara-gara ngobrol di meja makan. Iya, daripada saya tambah musuh. Saya nggak mau cari musuh, saya mau cari saudara. Ya, maka sekarang siapapun ya udah ikut. Cuman tadi saya sampaikan itu prinsip-prinsip yang saya dapat dari pelayanan dari Tuhan Yesus gitu. Ya, orang benar itu nggak minta-minta. Tuhan pernah bilang kan, saudara mungkin tahu ayatnya, kitab Mazmur 37:25. Ya, anak cucu orang benar itu diberkati, tidak minta-minta. Bahkan anak cucu orang benar dipelihara dan memberikan orang bantuan. Itu loh. Saya berdoa sama Tuhan seperti Tuhan ajarkan, berikanlah kami makanan hari secukupnya, doa Bapa kami. Doaku kadang saya bilang ini nyeleneh, tapi memang saya perlu. Saya doanya bukan begitu. Saya kalau doa soal makanan, Tuhan berikanlah saya makanan berlimpah-limpah. Bukan secukupnya, maaf ya, saya bukan merubah doa, tapi kebutuhan. Kalau sudah berkata doa, berikan kami secukupnya, saya berdoa, Tuhan berikan saya makanan berlimpah. Tapi berlimpahnya saya itu bukan untuk saya makan sendiri, supaya saya bisa membagi-bagi makanan ini kepada orang banyak. Gitu. Ya, karena kalau saya tidak punya berlimpah makanan, bagaimana saya membagi kepada orang lain makanan? Jadi kalau saudara-saudara misalnya perlu makanan bagi untuk orang miskin atau orang tidak mampu, minta sama Tuhan. Kalau saudara butuh dana untuk pembangunanmu, minta sama Tuhan. Kalau engkau butuh dana untuk perayaan Natalmu, minta sama Tuhan. Saya juga apresiasi dengan pemuda-pemudi sekota Balikpapan. Kemarin saya undang datang di tempat di mana pastor melayani, bagian tim panitia, dan dia sharing bahwa nanti akhir bulan ini akan diadakan Natal pemuda-pemudi se-Balikpapan di Dom, dan mereka juga mengundang pastor bisa hadir sebagai tamu untuk memberkati, ya, memeriahkan, dan ekspektasi ya itu bisa yang datang sampai 5.000 orang. Wah, saya melihat ini keren sekali. Pemuda-pemudi bergerak, senyap, tidak terdengar, tapi hasilnya itu nyata. Dan bahkan mereka butuh dana itu, saya tanya kemarin, sekitar 75 juta.
ya, tercukupin Pastor Andi Simon. Saya malah bangga. Mereka tidak meminta, akhirnya Roh Kudus gerakkan saya. Ya sudah, saya ikut berpartisipasi. Mereka sampai heboh banget. Pastor gini. Iya, saya bangga sama kalian. Apa yang kalian buat? Ya, kita sudah mulai lakukan doa, kita berpuasa. Kita juga dari bulan 6 sudah minta izin Pak Wali Kota. Kita juga sudah mulai jalankan basar di pemuda-pemudi gereja. Dananya tersiapkan, Tuhan memberkati. Ini keren sekali gitu. Maka saya kasih apresiasi banget buat mereka. Dan saya juga bersedia nanti datang gitu untuk memeriahkan. Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa membawa kita keluar dari kegelapan, termasuk ekonomi, termasuk juga sikap hati, termasuk juga pelayananmu. Kalau hari ini pelayananmu masih datar-datar aja, masih urusan dengan uang, hari-hari uang. Kau bilang kau pelayanan, tapi hari-hari kau hanya pikir uang, lagi-lagi uang, jalan ingat uang, ini ingat uang, motivasi melain ingat uang. Hati-hati, jangan sampai terjebak engkau hamba uang, tapi labelnya hamba Tuhan. Bertobat dulu, pelayanan benar dulu, barulah hatimu dipulihkan, baru Yesus berkati dengan kemuliaannya. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini katakan kembali, saya baca 47 ya, Yohanes 12 ayat 47. Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yes, wow. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus langsung yang ngomong loh. Melainkan untuk menyelamatkan. Sama, sinkron dengan tadi Yohanes 3:17. Aku datang tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ayat ini pun berkata 47. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pastor rasa cukup sampai ayat 47 saja. Nanti selanjutnya sampai 50, saudara tolong bacakan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jam 7:03 Wita. Tadi Pastor banyak menyampaikan sharing fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Dan kalau ini jadi berkat, sharingkan kepada orang lain. Bahwa kebenaran Tuhan itu datang seperti terang yang mencelikkan mata yang buta dan menyinari kegelapan. Saya berdoa firman ini tidak kembali sia-sia, tapi tertabur di setiap hati Bapak Ibu jemaat dan juga para pendeta, gembala. Maka tolong Bapak Ibu share, tag, bagikan link ini ke gereja-gereja, ke gembala-gembala, ke rekan hamba Tuhan, ke sejawat-sejawat, supaya mereka juga boleh melayani Tuhan dengan mengandalkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pastor, jangan gitu dong. Ini kan di kota, di desa bagaimana? Di pedalaman bagaimana? Sama. Di pedalaman Tuhan bisa berkati ladang, sawah, tanah umatnya. Lalu mereka bisa mencukupkan penyediaan pelayanan dengan buah-buah, dengan beras, dengan hasil bumi, hasil kebun, hasil sawah. Bisa kok. Zaman dulu bisa, zaman Rasul bisa,
zaman ini pun bisa. Saya nggak bicara membandingkan kota dan desa. Saya bicara soal berkat Tuhan itu sama rata. Baik di kota, di desa, bagi orang yang beriman kepadanya. Tuhan itu tidak dusta. Kiranya jadi berkat buat setiap kita. Merasa terberkati, silakan di like, di tap layar, di share, di komen. Tidak suka, tidak cocok, silakan dislike. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah saya bacakan dan saya men-share apa yang menjadi rema dalam hidup kami ini, dan kiranya semua diterima dengan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami percaya semua gereja yang Kau panggil, Engkau yang memberkati. Semua gereja yang Kau bangun, Engkau yang mencukupkan. Semua visi-visi yang anak-Mu bawa, amanat agung, Engkau yang serta dengan kuasa-Mu. Maka kami tidak boleh khawatir, kami nggak boleh serupa dengan dunia, kami nggak boleh berharap pada manusia, kami nggak boleh minta-minta. Kami datang bukan untuk cari berkat, kami datang untuk mau berkat surgawi. Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus menyertai kami senantiasa. Di mana ada gelap, di situ kami bawa terang Tuhan. Terang-Mu akan bercahaya, kegelapan akan pergi. Lewat sharing ini, biar semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Bahkan ketika saat ini ada antara mereka yang masih ragu, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan belum menghakimimu. Tapi firman yang kau dengar tidak kembali dengan sia-sia. Firman ini kalau engkau sampai waktunya selesai, kau tidak bertobat, maka firman ini akan menjadi hakimmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran terang rema firman ini yang menyembuhkan kami semua. Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini, tumpangkan dua tanganmu di dadamu. Bagi Anda yang menumpangkan dua tangan di dada, saya mendoakanmu. Pastor Andy mohonkan berkat dari Tuhan Yesus untuk aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh kita saat ini. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Damai sejahtera bagimu, dan kalau engkau terikat dengan dosa, kasih karunia-Nya bebaskan kita semuanya. Dan kalau hari ini engkau datang dan bertobat, pengampunannya menerima pertobatan kita, dan Roh-Nya yang kudus mampukan kita hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap pribadi yang saya layani, saya doakan ini yang hadir ada puluhan ribu orang di 3 platform, jiwa kita diselamatkan. Dan kalau waktunya tiba, Tuhan jemput kita, manusia jadi jenazah, mayat, nanti dikubur kah, dikremasi kah, tapi jiwa roh ini sudah dibenarkan, sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu,
kami terima pengampunan-Mu, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima hidup yang kekal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersyukur berkata, Amin. Wow. Ada kesembuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai di hati. Glory to God. Puji syukur. Siapa yang senang nih? Saya senang banget. Saya anak Tuhan dan saya hari ini memberitakan tentang kasih Tuhan. Merasa senang. Saya harap saudara, siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan pesan-pesan tadi, sharing ini dan doa-doa, semua ikut senang ya. Puji Tuhan. Hati yang senang, hati yang gembira, obat yang manjur, sehat selalu dan panjang umur. Terberkati ya, saya juga terberkati. Ayo kita tap-tap layar yuk di TikTok, tap-tap layar. Yang di Facebook, di YouTube, bisa bantu di like, di share, bantu di subscribe channel Pastor Randy Simon TV dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you so much. Ya, makasih. Ya, terberkati banget. Tadi ada yang kirim gift itu lucu banget ya. Terima kasih. Saking banyaknya, saking cepat juga Pastor itu nggak bisa lihat ya. Makasih, bless you, bless you, bless you. Tolong di TikTok ucapin terima kasih buat setiap orang-orang baik ya. Nice gift. Oh, Yulitang, bless you. Di Facebook, di YouTube, Bapak Ibu juga mau meramaikan ini, bisa saudara subscribe channelnya, di lope-lope, di like ya, dan di komen dan di share. Puji Tuhan. Yang di Facebook juga merasa senang, silahkan di follow di halamannya Pastor Randy Simon TV. YouTube pun demikian. Halo, puji Tuhan. Dor, Leo, makasih Leonid. Lucu banget, puji Tuhan. Ya, sudah kalau begitu sekarang Bapak Ibu terkasih, saya mau mengajak saudara angkat minyak dan air. Angkatlah seperti ini jikalau dapat. Jikalau tidak, tumpangkan tanganmu sebagai tanda engkau setuju dan engkau juga mau diberkati air dan minyaknya. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan baik. Setiap air minum dan minyak yang mereka tumpangkan tangan maupun yang diangkat seperti ini, diberkati dalam nama Yesus. Puji syukur, air minum dan minyak oles ini sudah diberkati. Pakailah, oleskan ke tubuh orang sakit dalam nama Yesus, ada kesembuhan mengalir. Minumlah air minum ini. Kalau tubuhmu ada bakteri, virus, jamur, penyumbatan, penyempitan, stroke, tumor, cancer, kesembuhan mengalir di tubuh mereka, tubuh Anda. Amin. Sudah diberkati ya air minum dan minyak ini. Puji Tuhan, jadi berkat. Saya mau minum airnya.
saya mau tutorial demo pakai minyaknya. Minyak saya pakai ini minyak oles. Wangi karena ini minyak angin. Iya, karena tubuhku sehat. Puji Tuhan, dalam berkat Tuhan tubuhku nggak ada sakit. Jadi saya pakai ini buat hirup-hirup. Tapi kalau minyak oles saudara seperti minyak kayu putih, minyak gosok, oleskan di tubuh yang ada benjol, sakit, atau alergi, atau luka, atau apa penyakit itu, oleskan gitu. Ini tadi kan tutorial demo, enak ya wanginya sis. Ih. Puji syukur, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, angkatlah tangan kita sekalian. Wih, yang mau jalan sehat nih, ya Samarinda nih. Mana suaranya Samarinda? Saya mau tanya, nanti kalau Pastor buat jalan sehat ini di Geraha Balikpapan, siapa kira-kira yang mau ikut ya? Mana tangan-tangannya? Saya. Karena nanti Pastor harus buat kaosnya dulu. Iya, doa berkat, angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Makasih di salam-salam dari Samarinda. Bless you. Dengan tangan yang terangkat Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah keluarga, rumah tangga, hidupmu, masa depanmu, pekerjaan, dan pelayananmu. Semua berkat ini memuliakan Tuhan Yesus dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluar masukmu tidak turun tapi engkau naik jadi kepala dan bukan ekor. Dan lewat hidup kita semuanya, keluarga, pelayan, pekerjaan, nama Tuhan Yesus disaksikan, nama Kristus dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah hadir di live streaming ini. Sehat selalu ya, panjang umur, damai di hati. Shalom semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah. Apa? Satu pujian. Oke, satu pujian sebelum perserahkan kisbai. Iya, pujian segala perkara yang masih sangat ya kita semua suka, penyemangat, dan juga jadi berkat banget. Puji syukur ya. Kemarin Pastor video call sama Jason Irwan dan bincang-bincang, dan Jason Irwan pencipta lagu di Indonesia yang memberkati banyak penyanyi dan juga banyak pendengar. Terus itu lagunya yang hits hari ini adalah Yesus Setia. Dan dalam perbincang singkat lewat video call Pastor dengan Jason Irwan itu ada meminta supaya Pastor juga dibuatkan pujian. Saya bilang oke, silakan, waktu yang tepat nanti saya mau
ikut di satu klip pujiannya, dan kiranya jadi berkat juga seperti pujian segala perkara dan pujian Yesus setia. Amin. Ayo, siapa yang mau tunggu Pastor nanti ada klipnya, jika Tuhan izinkan dibuatkan Jason Irwan. Saya. Nanti ya, saya juga akan mengsensor dulu mana yang tepat, mana yang kata-katanya cocok, mana yang bisa jadi berkat buat Anda sekalian yang terkasih. Segala perkara Tuhan setia, Tuhan menolong kita semuanya. God, thank you. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu kekal hingga selama-lamanya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sudah Engkau nyatakan hingga hari ini. Kami hidup oleh karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Saudara semuanya, kiss baik. Dar, bless you. Terberkati. Silakan di subscribe channelnya. Mau tambah lagi besok
lagi ya di jam yang sama, 5:05 WIB, 6:05 WITA, Pastor hadir. Wow, melayani Bapak Ibu sekalian, doa-doa, tabur sharing firman, dan juga kesaksian. Pasti semua itu akan menyelamatkan, menyehatkan, memberkati, meneguhkan, dan menguatkan. Senang aku, dadah semuanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara,
redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.